Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Lutfiana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi di Indonesia. Yang melatar belakangi bab ini, yang pertama yaitu akuntansi di Indonesia mengalami pasang surut perkembangannya karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor lingkungan politik dan ekonomi serta organisasi profesi. Seperti yang diketahui, Indonesia telah mengalami perubahan dalam lingkungan politik dengan ditandai pergantian kepemimpinan yang memiliki karakter berbeda. Perbedaan karakter kepemimpinan tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi model ekonomi negara serta mempengaruhi praktek akuntansi. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Sejarah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, perkembangan politik dan sosial. Yang kedua, perkembangan ekonomi. Yang ketiga yaitu perkembangan akuntansi itu sendiri. Pada era kolonial Belanda, pada tahun 1595 sampai dengan 1945, perkembangan politik dan sosial di Indonesia. Yang pertama, Belanda menguasai Jepang dan kepulauan lain. Yang kedua, Islam menjadi agama mayoritas. Perkembangan ekonomi. Perusahaan Hindia Belanda atau VOC menguasai perdagangan di Indonesia. Ketertiban dan aktivitas pribumi diperdagangkan dibatasi dengan ketat. Etnis Cina diberi hak khusus di bidang perdagangan dan transportasi air. Selanjutnya, perkembangan akuntansinya pada era kolonial Belanda, yaitu Belanda mengenalkan akuntansi di Indonesia. Regulasi akuntansi yang pertama dikeluarkan pada tahun 1642 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Regulasi tersebut mengatur administrasi kas dan piutang. Yang selanjutnya yaitu pada era Soekarno pada tahun 1945 sampai dengan 1966. Perkembangan politik dan sosialnya yaitu Indonesia mempengaruhi kemerdekaan. Kepemimpinan Presiden Soekarno dekat dengan pemerintah Cina. Tahun 1965 terjadi usaha kudeta oleh komunis yang berhasil digagalkan dan didorong peran militer. Selanjutnya, perkembangan ekonominya pada era Soekarno. Dominasi perdagangan oleh Belanda dan Cina mendorong munculnya ketidakadilan di masyarakat. Akhirnya, Indonesia memilih pendekatan sosialis dalam pembangunan yang ditandai dengan dominasi peran negara. Tahun 1958, semua perusahaan milik Belanda dinasionalisasi dan warga negara Belanda keluar dari Indonesia. Selanjutnya yaitu perkembangan akuntansi pada era Soekarno. Akademi lulusan Amerika mengisi kekosongan posisi akuntan dan sistem akuntan dan auditing Amerika dikenalkan di Indonesia. Baik akuntansi model Belanda maupun akuntansi model Amerika digunakan secara bersamaan. Ikatan Akuntansi Indonesia didirikan pada tahun 1957 untuk memberi pedoman dan untuk mengkoordinasi aktivitas akuntan. Perkembangan politik dan sosial masa era Soeharto pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Soeharto menjadi presiden tahun 1966 dengan pendekatan kebijakan ekonomi dan politik yang konservatif. Perkembangan ekonomi di masa era Soeharto, di bawah kepemimpinan Soeharto, pembangunan ekonomi didasarkan pada pendekatan kapasitas. Investor asing didorong dan tahun 1967 dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang menghasilkan munculnya perusahaan asing. Tahun 1997 sampai dengan 1998,
Krisis keuangan Asia menimpa Indonesia dan banyak perusahaan yang bangkrut. Perkembangan akuntansi pada masa era Soeharto. Terjadinya transfer pengetahuan dan keahlian akuntansi secara langsung dari kantor pusat perusahaan asing kepada karyawan Indonesia dan secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas bisnis. Selanjutnya, tahun 1973, IAI mengadopsi seperangkat prinsip akuntansi dan standar auditing serta Professional Code of Conduct. Prinsip-prinsip akuntansi didasarkan pada pedoman akuntansi yang dipublikasikan oleh IICPA tahun 1965. Standar akuntansi internasional diadopsi pada tahun 1995. Perkembangan politik dan sosial pada masa era setelah Soeharto. Soeharto dipaksa mengundurkan diri pada tahun 1998. Perkembangan ekonomi pada masa Soeharto, Indonesia berjuang dari kesulitan ekonomi dan stabilitas sosial. Perkembangan akuntansinya, yaitu regulasi diperketat untuk memperbaiki pengungkapan informasi, kerangka institusional dan legislatif. Secara yuridis, kerangka regulasi bisnis di Indonesia merefleksikan dua pengaruh. Yang pertama yaitu berdasarkan undang-undang masih didasarkan pada undang-undang era kolonial Belanda. Yang kedua, berdasarkan undang-undang dikeluarkan pada era setelah kemerdekaan. Pada era setelah kemerdekaan, aturan yang mempengaruhi aktivitas bisnis dibentuk melalui keputusan presiden dan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Aturan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Commercial Code 1848. Di Indonesia, undang-undang ini dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang isinya diambil dari Commercial Code-nya. Nah, dengan beberapa perubahan, undang-undang tersebut mengatur kegiatan bisnis dan memiliki aturan umum di mana catatan akuntansi yang cukup harus dibuat, sehingga posisi keuangan perusahaan dapat ditentukan. Namun demikian, undang-undang ini tidak mengatur secara spesifik pembukuan atau catatan yang bagaimana harus dibuat dan disimpan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini juga mengatur ketentuan bahwa laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan persyaratan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Penyimpanan terhadap PSAK harus diungkapkan dan alasan atas penyimpanan tersebut harus diungkapkan. Undang-undang ini dengan jelas mengatur bahwa perusahaan yang memenuhi salah satu ketentuan berikut ini wajib diaudit. Yang pertama yaitu perusahaan yang pendanaannya berasal dari mobilisasi dana masyarakat, baik itu bank, asuransi, dan dana investasi. Yang kedua, perusahaan yang mengeluarkan instrumen hutang. Yang ketiga yaitu perusahaan yang go public di pasar modal, contohnya Unilever. Yang ketiga, peraturan pemerintah nomor 64 tahun 1999 tentang laporan keuangan perusahaan. Peraturan pemerintah ini merefleksikan perbaikan yang signifikan berkaitan dengan upaya menciptakan praktik bisnis yang transparan. Aturan sebelumnya menyebutkan bahwa hanya perusahaan yang terdaftar di pasar modal yang wajib menyampaikan laporan audit. Jadi yang belum terdaftar di pasar modal belum wajib menyampaikan laporan keuangan audit. Namun PP Peraturan Nomor 64 Tahun 1999 ini disebutkan bahwa
perusahaan berikut ini wajib menyampaikan laporan keuangan audit. Yang pertama yaitu perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Yang kedua, perusahaan mengumpulkan dana dari masyarakat. Yang ketiga, perusahaan yang mengeluarkan instrumen hutang. Yang keempat, perusahaan yang memiliki total aktiva bersih lebih dari 25 miliar. Peraturan ini juga memuat ketentuan. Yang pertama yaitu ketentuan laporan auditan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan tersebut termasuk daftar hutang dan penyertaan modalnya. Yang kedua, informasi lebih mudah diperoleh termasuk akses informasi melalui internet dan kopi laporan tersedia kantor pendaftaran perusahaan di wilayah lokal. Yang keempat, Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Undang-undang ini diantaranya mengatur penyusunan, penyajian, dan audit laporan keuangan. Undang-undang ini didukung oleh berbagai peraturan Bapepam seperti yang pertama, primitive right, yang kedua, benturan kepentingan atas transaksi khusus, yang ketiga, transaksi material dan perusahaan lini bisnis utama, 4. merger dan konsolidasi perusahaan publik, 5. perencanaan dan pelaksanaan RUPS, 6. penawaran saham perusahaan kepada publik, 7. pengungkapan informasi yang harus segera dibuat kepada publik. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sekarang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998. Undang-undang ini menyebutkan bahwa Bank Indonesia dapat menunjukkan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia guna melaksanakan audit pada bank tersebut baik secara periodik maupun setiap saat sesuai kebutuhan. Pelaporan keuangan dan persyaratan pengungkapan. Lembaga yang berhubungan dengan aspek pelaporan keuangan di Indonesia ada 4. Yang pertama yaitu Bank Indonesia di luar otoritasnya sebagai pihak yang mengatur kewajiban moneter negara. Bank Indonesia juga mengatur persyaratan pelaporan keuangan untuk semua bank dan lembaga keuangan non-bank yang beroperasi di Indonesia. Yang kedua, Departemen Keuangan. Departemen ini mengawasi aktivitas Direktorat Jenderal Pajak dan Bapepam. Yang ketiga yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Lembaga ini bertanggung jawab atas administrasi peraturan pajak dan membuat pedoman pembukuan dan laporan keuangan yang diperlakukan semua wajib pajak berbentuk badan usaha. Yang keempat, Bapepam. Bapepam ini bertindak sebagai regulator atas surat berharga semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal Indonesia. Bapepam juga mengatur berbagai ketentuan pelaporan keuangan perusahaan go public. Isi Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1996 yang berkaitan dengan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan didasarkan pada standar akuntansi yang ditemukan oleh IAI dan peraturan Bapepam dan akuntansi publik mengaudit laporan tersebut. Yang kedua, laporan keuangan harus disajikan untuk periode 2 tahun terakhir atau sejak perusahaan memulai bisnis untuk perusahaan yang baru saja memulai kegiatan operasi yang kurang dari 2 tahun. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan harus menunjukkan secara terpisah jumlah transaksi dan kepemilikan saham oleh direktur, karyawan, komisaris, pemegang saham, dan pihak lain yang memiliki hubungan istimewa, sebagaimana diatur dalam PSAK. Yang keempat,
perusahaan harus mengungkapkan semua transaksi yang mempengaruhi ekuitas dan menandingkan saldo awal dengan saldo akhir pada ringkasan terpisah yang ada dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan informasi segmen bisnis sebagaimana yang dinyatakan dalam PSAK. Yang terakhir yaitu, informasi tambahan di bawah ini harus diungkapkan dengan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK. Kualitas pelaporan keuangan dan transparansi. Peningkatan kualitas laporan keuangan merupakan instrumen penting dalam mengembangkan pasar modal. Meskipun karakter pasarnya ditandai oleh masalah struktural seperti kapasitas pasar yang rendah, likuiditas yang rendah, pilihan investasi yang terbatas, dan masalah ekonomi politik seperti risiko politik dan ketidakpastian, regulasi pemerintah yang tidak menguntungkan, dan stabilitas makroekonomi. Pelaporan keuangan memainkan peran penting dalam bentuk investor asing. Penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk menilai kualitas pelaporan keuangan di Indonesia. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Craig and Diga pada tahun 1998. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa luas pengungkapan di laporan tahunan perusahaan Indonesia untuk tahun yang berakhir 1994 hanya sebesar 55% dari total item disclosed yang terdapat dalam standar akuntansi internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan di Indonesia tergolong sangat rendah. Studi berikutnya dilakukan oleh Tierney pada tahun 2001 yang mencoba membandingkan level pengungkapan antara Amerika dan Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa level disclosure perusahaan Amerika adalah 97%, sementara Indonesia 96%. Tierney tahun 2001 menyimpulkan bahwa barangkali alasan utama adanya perbedaan dalam indeks disclosure antara Indonesia dan Amerika adalah karena adanya sanksi yang lebih ketat di Amerika dibandingkan Indonesia. Perkembangan organisasi profesi akuntansi. Ini perkembangan organisasi secara singkatnya. Yang pertama, tahun 1950-an di Indonesia belum ada profesi akuntansi lulusan universitas lokal. Adanya profesi akuntansi itu lulusan dari Belanda. Nah, pada tahun 1957, kelompok pertama mahasiswa akuntansi lulus dari Universitas Indonesia. Mahasiswa akuntansi lulusan dari Universitas Indonesia tidak diakui kualitasnya. Tanggal 23 Desember 1957, akuntansi lulusan Universitas Indonesia bersama-sama dengan akuntan senior lulusan Belanda mendirikan Ikatan Akuntansi Indonesia yang sering disebut dengan IAI, yang diketuai oleh Profesor Sudirjo Tirto Sidojo, akademisi berpendidikan Belanda. Selanjutnya, selama tahun 1960-an, menurunnya peran kegiatan keuangan. Lalu, tahun 1967, profesi akuntansi mulai berkembang cepat. Nah, tahun 1973, IAI membentuk Komite Normal Pemeriksaan Akuntan atau sering disebutnya KNPA untuk mendukung terciptanya perbaikan ujian akuntansi. Tahun 1990-an mengalami kemajuan ketika Bank Dunia mensponsori proyek pengembangan akuntansi atau PPA. Tahun 1997, profesi akuntansi menjadi sorotan publik ketika terjadi krisis keuangan di Asia yang ditandai dengan bangkrutnya berbagai perusahaan dan bank di Indonesia.
Perusahaan-perusahaan pada saat itu bangkrut dan bank-bank di Indonesia juga bangkrut. Pada bulan Juni 1998, ASEAN Development Bank menyetujui Financial Government Free from Sector Development Program atau VGRSDP untuk mendukung usaha pemerintah mempromosikan dan memperkuat program pengelolaan perusahaan di sektor publik dan keuangan. Yang terakhir pada tahun 2001, Departemen Keuangan mengeluarkan draft akademik tentang Rencana Undang-Undang Akuntan Publik atau RUU AP yang membahas isu berkaitan dengan Undang-Undang Akuntan Publik yang baru. Selanjutnya yaitu struktur organisasi IAI. Yang paling atas yaitu Kongres Nasional setiap 4 tahun sekali. Kongres memiliki wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, pedoman pokok, garis besar haluan, dan program kerja IAI. Yang kedua, memberikan penelitian atas setuju tidaknya pertanggungjawaban pengurus pusat, Dewan Pertimbangan Profesi, dan Dewan Penasehat tentang amanat yang diberikan oleh Kongres sebelumnya. Yang ketiga, memilih dan mengangkat Ketua Umum Pengurus Pusat. Yang keempat, mengangkat seluruh anggota Dewan Pertimbangan Profesi dan Dewan Nasihat. Yang terakhir yaitu menetapkan auditor independen untuk audit laporan keuangan kepengurusan periode berikutnya. Pengurus pusat dipilih dalam Kongres Nasional sejumlah 50 anggota. Yang paling atas yaitu ada ketua umum, ada ketua bidang, ada bidang-bidang dalam kepengurusan organisasi IAI. Yang pertama bidang pengembangan organisasi, yang kedua bidang disiplin dan etika profesi, yang ketiga review etika dan disiplin, yang keempat pendidikan profesi, yang kelima pengabdian masyarakat, 6 hubungan internasional, yang ketujuh riset dan pengembangan, yang terakhir yaitu hubungan dengan pemerintah. Di bawah ketua umum ada struktur organisasi yaitu wakil ketua, bendahara, sekretariat jenderal, ketua kompartemen, ketua dewan khusus, dewan penguji, ketua dewan standar, dan pegawai lainnya. Ada Dewan Eksekutif dan Staf IAI yang berjumlah 30 orang dan pengurus cabang yang berjumlah 20 orang. Ada Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Ada juga Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan atau DKSAK. Kompartemen ini dibagi menjadi 4, yaitu akuntan publik atau IAI KAP, yang kedua akuntan manajemen atau IAI KAM, yang ketiga ada akuntansi akademisi yaitu IAI KAA, yang keempat akuntansi sektor publik atau IAI KSAP. Kompartemen akuntan akademisi atau IAI KAA, yaitu kompartemen ini bertugas memberikan saran tentang perbaikan kurikulum pendidikan akuntansi. IAI KAA juga berfungsi untuk menyiapkan ujian sertifikasi akuntansi publik. Yang kedua, kompartemen akuntansi manajemen atau IAI KAM. IAI KAM bertugas untuk menyiapkan dan mengimplementasikan proposal tentang standar kompetensi akuntansi menengah. Kompartemen ini juga bertugas untuk mengembangkan kualifikasi bagi akuntan manajemen. Yang ketiga yaitu kompartemen akuntan publik IAI KAP. Kompartemen akuntan publik bertugas untuk mengatur perizinan kantor akuntan publik, membuat standar profesi, mereview pelanggaran disiplin, dan memberikan sanksi kepada akuntan publik. Yang terakhir yaitu kompartemen akuntan sektor publik atau IAI KASP. Kompartemen ini
bertugas mengeluarkan peraturan dalam bentuk expose draft akuntan sektor publik dan persyaratan pelaporan keuangan. Konstituen yang terdiri dari perusahaan publik atau non-publik, investor, kreditor, pemerintah, sivitas akademika, dan sebagainya. Untuk anggota IAI sendiri dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, anggota biasa. Yang kedua, anggota luar biasa. Yang ketiga, yaitu anggota kehormatan. Yang pertama, anggota biasa, yaitu anggota yang memiliki nomor register. Yang kedua, anggota luar biasa, yaitu anggota yang memiliki gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi atau serupa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau perusahaan pengguna jasa profesi akuntan atau organisasi lain yang berkaitan dengan profesi akuntan. Yang terakhir yaitu anggota kehormatan, yaitu warga negara Indonesia yang telah berjasa bagi perkembangan profesi akuntansi di Indonesia. Standar akuntansi di Indonesia. Selama 3 dekade, pelaporan akuntansi di Indonesia telah berkembang secara substansial. Indonesia telah melakukan berbagai perusahaan dalam mengadopsi standar akuntansi keuangan dan secara ini mengadopsi standar akuntansi internasional atau sering disebut dengan IFRS, yaitu International Financial Reporting Standard, yang dikeluarkan International Accounting Standard Board atau IASB. Standar akuntansi keuangan di Indonesia atau PSAK cenderung dikembangkan dengan pendekatan Principle Basis Standard, bukan US Ruler Basis Standard. Dalam Principle Basis Standard, standar akuntansi memberikan pedoman yang bersifat umum. Sebaliknya, dengan Ruler Basis Standard berusaha untuk mengatur setiap situasi bisnis. Penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Penyusunan standar akuntansi di Indonesia harus memiliki 5 tahapan. Yang pertama yaitu desain. Aspek khusus akuntansi tertentu diidentifikasi dan diteliti dan ekspor draft disiapkan. Yang kedua, approval, yaitu draft tersebut direview dan jika layak akan disetujui sebagai standar, dan jika tidak layak harus melakukan tahapan yang pertama tadi. Yang ketiga yaitu education, penjelasan kepada penyusun dan pemakai laporan keuangan tentang pengaruh dan implementasi standar yang baru. Yang keempat yaitu implementasi. Ketentuan dalam standar tersebut diaplikasikan dalam perusahaan. Yang kelima yaitu enforcement, yaitu pengawasan dan pemberian sanksi bagi yang tidak menerapkan. Proses penyusunan standar akuntansi keuangan memiliki 8 tahapan. Yang pertama, insurance identification, yaitu Kongres IAI yang bertemu setiap 4 tahun sekali mengeluarkan resolusi tentang program kerja strategis DSAK. DSAK ini memonitor dan mempertimbangkan pengumuman resmi yang dikeluarkan International Accounting Standard Board atau IASB dan badan perumusan standar akuntansi lain, serta mereview masuk yang diberikan secara langsung oleh pihak tertentu. Yang kedua yaitu preliminary consideration, yaitu DSAK mendiskusikan isu yang ada dan komisi yang diperlukan serta melakukan penelitian terhadap isu yang ada dalam isu tersebut dimasukkan dalam program kerja DSAK. Yang ketiga, preparation of accounting discussion paper,
Untuk setiap topik yang diterima, DSAK membentuk komite khusus untuk menyiapkan topik outlet dan accounting discussion paper yang secara rinci menjelaskan dan menganalisis topik tersebut. Yang keempat, preparation of expert draft. Atas dasar pertimbangan yang terdapat dalam ADP, DSAK menyiapkan ED atau export draft awal yang harus konsisten dengan keterangan standar akuntansi internasional. Export draft awal ini didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan tanggapan. Yang kelima yaitu publication of export draft. Export draft dipublikasikan di media akuntansi, majalah IAI, dan didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan paling lambat 1 bulan sebelum public hearing. Public hearing diselenggarakan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pendapat mereka terhadap export draft tersebut. Atas dasar memasukkan tersebut, DSAK akan berkonsultasi dengan pemerintah, organisasi, dan individu lain yang relevan sebelum disahkan menjadi PSAK. Selanjutnya yaitu PSAK preparation. Jika perlu, DSAK mengubah export draft untuk merefleksikan hasil konsultasi yang telah dilakukan. Yang terakhir yaitu approval and promulgation. DSAK menyetujui PSAK untuk diterbitkan sebagai pedoman resmi praktek akuntansi tertentu. PSAK yang disetujui dipublikasikan melalui media akuntansi dan website IAI. Adopsi International Financial Report Standard atau IFRS. Ikatan Akuntansi di Indonesia atau IAI pada ulang tahunnya yang ke-51 tanggal 23 Desember tahun 2008 mendeklarasikan rencana Indonesia untuk konvergen terhadap International Financial Report Standard atau IFRS dalam pengaturan standar akuntansi keuangan. Pengaturan perlakuan akuntansi konvergen dengan IFRS akan diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan entitas yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012. Compliance terhadap IFRS memberikan manfaat terhadap keterbandingan laporan keuangan dan peningkatan transparansi. Melalui compliance, maka laporan keuangan perusahaan Indonesia akan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan negara lain. Selain itu, program konvergensi juga mendapatkan manfaat untuk mengurangi biaya modal atau cost of capital, meningkatkan investasi global, dan mengurangi beban penyusunan laporan keuangan. International Financial Reporting Standard atau IFRS dijadikan sebagai referensi utama pengembangan standar akuntansi di Indonesia karena IFRS merupakan standar yang sangat kokoh. Penyusunannya didukung oleh para ahli dan dewan konsultatif internasional dari seluruh penjuru dunia. Mereka menyediakan waktu yang cukup dan didukung dengan masukan literasi dari ratusan orang dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai macam juru diskusi di seluruh dunia. Dengan telah dideklarasikannya program konvergensi terhadap IFRS, maka pada tahun 2012 seluruh standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI akan mengacu pada IFRS dan diterapkan oleh entitas. Per tahun 2014, ia telah mengesahkan beberapa adopsi IFRS dan revisi SAK terhadap IFRS. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.